Alhamdulillah Alhamdulillah ketemu bisa lagi ya, Bang. jumpa lagi ya. Berapa lama gak jumpa? Berapa ya? Setahun- dua tahun kali Dua ya? tahun kali ya. Atau 3 tahun? Terakhir main ke sana Islamic. kan, Islamic kan kayaknya 2018. Itu masih di TV penunjuk arah ini ya. Iya, benar. Sekarang Udah dapat arahnya. udah dapat arahnya insya Allah ya. Iya, insya Allah udah Oh, dapat. oke. Berapa tahun berarti sudah? Di Tempat baru? tempat baru setahun lebih lah. Setahun lebih ya. Nah, Saya lihatnya sih di Insta Story kayaknya pasti ada perbedaan apa ya? Atmosfer ya. banget. Perbedaan atmosfer itu pasti lebih sih, karena kan yang satunya dulu TV-nya lebih general. Iya. Kalau yang sekarang itu lebih spesifik ke ekonomi, bisnis, Iya. dan segala macamnya. Awal-awal sih emang susah, kayak aduh Baca susah data ya? menyesuaikan. Iya, itu tiap hari di sana memang kerjanya, kalau anchornya itu kayak ya memang apapun yang kita mau siarkan besok, misalnya termasuk dialog, terus Mhm. misalnya presentasi Mhm. dan segala macam, itu kerjain sendiri Oke, semuanya. semuanya Oke. gitu. Jadi produsernya cuma ngasih tahu misalnya, besok kamu main ini nih, Aha, misalnya soal pertumbuhan ekonomi. Iya. Ya udah, kita nanti nyari datanya semuanya. Oke, sedikit aja di pandemi gimana nih ekonomi kita? Iya, kalau kenyataan datanya kan resesi ya, Iya. gitu ya. Tapi ya kalau kita lihat pada dasarnya memang nggak terlalu signifikan kan kelihatannya, Iya, betul. terhadap mungkin negara lain juga nggak terlalu negara kita bandingkan dengan negara lain, Indonesia mungkin nggak terlalu signifikan. Atau belum mungkin? Mungkin belum ya, tapi Hmm. karena beda, kalau bahasa ekonomi itu kayak fundamental apa ya, fondasi ekonomi Iya. beda. Kita kan konsumsi ya, jadi kalau orang masih bisa belanja berarti masih Masih oke lah ya. masih oke. Makanya stimulusnya duit kan, gitu kan, dari Oke. pemerintah ngasihnya. Siap. Wah, kayak Bu Sri Mulyani saya di sini. Gak apa-apa, itu kalau selama ini jadi pewawancara sekarang jadi narasumber. Iya, saya diwawancara sekarang. Oke, untuk teman-teman semuanya mungkin kalau yang sering nonton berita pasti sudah tahu beliau adalah Gibran Muhammad. Iya. Mungkin pertama dulu deh, Gibran itu nama asli atau gimana? Nama asli saya itu sebenarnya Muhammad Gibran. Muhammad Gibran. Kenapa di Di TV sebelumnya itu dibalik karena ada sebuah insiden lah, jadi kayak salah panggil nama. Jadi Oke. waktu itu saya lagi live report di lapangan, ada presenter salah manggil nama, manggilnya Ahmad, terus saya nggak nyaut-nyaut. Oke, Saya baik. nggak nyaut-nyaut, akhirnya kayak gimana kalau dibalik aja. Jadi kan biar nggak bingung juga orangnya, jadi langsung pada nama intinya kan, Gibrannya itu. Atau nggak komplain? Orang Orang tua? tua bilang, "Udah nggak apa-apa kan, akte kelahiran tetap Muhammad aja Gibran gitu gitu ya. kan." Nggak Udah, masalah akhirnya juga. tapi di TV yang sekarang kembali lagi namanya Muhammad Gibran. Balik lagi? Iya. Oke, baik. Saya Jadi nggak- katanya supaya meninggalkan apa yang lama gitu. Move on dari yang Move lama on, ya. Oke, seperti itu. baik. Jadi Move on dari mantan. jadi baliknya Muhammad Gibran sekarang. Oke, Gibran. Kita ketahuin kan maksudnya Gibran ini bukan lahir dan besar di Jakarta, Betul. dari Makassar. Makassar, Sulawesi Selatan. Cerita dong sedikit kisahnya. Maksudnya kan tidak banyak juga tuh generasi muda kita yang akhirnya alhamdulillah diterima dan berkibar lah di ibu kota Kayak gitu. bendera ya, Brik. Salah satunya Gibran, Muhammad Gibran gitu. Awalnya gimana sih masuk ke dunia jurnalis itu? Awalnya sebenarnya saya nggak punya cita-cita jadi jurnalis. Mhm. Sebenarnya saya tuh mau jadi dokter gigi. Oh ya? Tapi iya bener, saya tuh mau banget jadi dokter gigi. Tapi kita tercapai sih giginya Terca- mantap. Oh, fokus ke gigi. Tapi emang mau jadi dokter gigi. Terus habis itu karena udah belajar, oh ternyata nggak lulus kedokteran gigi. Oke. Oke, tapi karena waktu itu kayak mikirnya, saya mau tes lagi nih tahun depan. Gitu. Mhm. Tahun depan aja masih ada waktu gitu. Terus ibu saya itu bilangnya, ya udah kamu kuliah aja dulu di mana gitu, tempat mana yang jelas kamu kuliah daripada. Tapi aku Jadi pelarian dong kuliahnya berarti itu. Hah? Pelarian dong kuliahnya waktu itu. awalnya iya pelarian, Oke. tapi untungnya masuknya di kampusnya yang bagus juga kan, di Uh-huh. Unhas. Aha. Awalnya tapi pakai sertifikat prestasi karate waktu itu, saya masih main karate, masuk ke Unhas. Milih jurusan pun random sebenarnya, masuk ilmu komunikasi. Nggak tahu ilmu komunikasi itu apa sih Oke. sebenarnya. Awalnya tuh mikir bakal kerja di Telkom karena kan ilmu komunikasi, telekomunikasi gitu. Oke. Akhirnya random milih, tiba-tiba pas udah masuk berproses ada kayak sosialisasi gitu, jurusan dan program studi. Wah, apa nih broadcasting gitu. Wah, kayaknya jadi artis nih orang gitu. Muncul di TV gitu kan. Terus pikiran pertama tuh kalau orang muncul di TV kan uangnya banyak ya. Jujur beneran, tapi kayak wah, uangnya banyak kali ya, gajinya banyak. Ya udahlah dijalanin. Masuklah belajar komunikasi. Belajar
Nah ternyata saya dapat sebuah kesimpulan kayak ilham gitulah di semester 1, mikirnya kayak oh ilmu komunikasi itu khususnya broadcasting ya, nggak cuma ilmunya, nggak cuma teori doang, harus punya praktek gitu, harus punya skill juga, harus dipraktekin gitu. Wah gimana caranya saya keluar jadi sarjana, tapi saya itu bisa diterima langsung di lapangan kerja gitu. Emang saya tuh awalnya nggak niat, maksudnya orang-orang kan pada S2 terus S3, saya emang niat awalnya setelah kuliah kerja, pengen punya uang sendiri, berdiri sendiri, beli apapun semua sendiri, jadi nggak tergantung sama orang tua. Jadi akhirnya cobalah melamar ke TV-TV lokal di Makassar. Oh ya, oke. Lagi booming banget. Oh iya, banyak banget TV lokal di Makassar. Baik. Cuma ditolak, dibuang CV-nya. Ada yang aku ngelamar 5 kali, ada yang ngelamar 10 kali, nggak ada. Ada alasan nggak? Nggak ada. Ada yang satu bilangnya kita tuh butuh standarnya, ini saya sebut ya, kayak misalnya looknya itu maunya kayak Metro TV atau TV One, terus kayak mikirnya, nah ini kan TV lokal ya. Iya betul. Kok looknya itu kayak nggak mungkin dibandingin dengan misalnya yang di Metro siapa gitu yang ganteng. Nah ini kan TV lokal gitu. Iya. Nggak apa-apa looknya bagus, tapi nggak sestandar yang nasional yang emang punya banyak fasilitas gitu kan. Akhirnya ditolak. Gimana ya caranya? Dulu itu saya anaknya introvert. Tahun berapa tuh? 2011. Dari SMA pun saya tuh orangnya nggak suka banyak ngomong sama orang sebenarnya, kayak ya agak tertutup sebenarnya. Terus tiba-tiba ada senior saya bilang, kamu mau masuk radio. Oke, baik. Ini nih kayaknya udah mulai nih. Iya, mau masuk radio, kayak radio. Ya udahlah masuk. Tes lah di radio itu. Saya tuh nggak punya pengetahuan musik, tapi ibu saya itu muter musiknya itu dulu kayak Tanto Yahya, Country Road, lagunya kayak gitu-gitu, lagu country gitu. Tidak punya referensi musik sendiri kan? Nggak punya referensi musik sendiri dan tidak punya referensi anak muda. Padahal radionya ini sangat-sangat anak muda. Jadi kayak ditanya lagunya Tanto Yahya, orang tuh ketawa kayak, kamu umur berapa sih sebenarnya gitu kan? Tua banget referensi musik kamu. Akhirnya kayak dites, mungkin nggak tahu lihat apa, akhirnya lulus. Dari sekian banyak orang cuma berdua lulus. Training lah. Awal-awal itu sering kayak apa ya, bahasa Makassarnya itu kayak dicela apa itu bahasa Indonesia kayak dicelah lah gitu, kayak wah kamu dibully lah gitu ya. Omongannya tuh kayak emang Makassar banget, nggak kayak gini, nggak kayak sekarang. Nggak aksennya tuh Makassar sekali, terus kata-katanya juga Makassar sekali. Orang Makassar bilangnya RWG alias Rawangan alias kayak anak kampung gitu. Tapi kayak, dan itu yang membuat saya mungkin sampai hari ini, kalau saya pribadi ya, sampai hari ini, dulu sempat juga, waktu dulu saya juga di lokal di Batam, beberapa kali di nasional itu juga. Dialeknya itu yang memang. Akhirnya saya coba cari formula gimana cara biar dialeknya itu nggak kelihatan amat gitu kan. Akhirnya bergaul, banyak membaca, terus rajin baca koran tuh, baca dengan suara lantang gitu. Akhirnya latihan lama kelamaan ala pembaca berita lah. Kebiasaan. Akhirnya siaran, masuk radio 3 tahun. Tapi kan musik di situ kan? Belum jurnalis kan? Iya, belum jadi jurnalis. Nah, ketika misalnya saya masuk penjurusan, emang udah kayak saya itu satu saat mau jadi presenter TV nih. Udah terarah mulai. Udah jelas nih ya. Iya, jadi kayak ketika kita udah mapping mimpi kita, asik banget. Udah jelas nih. Iya, udah jelas mau jalan kemana kan. Kalau orang nggak tahu mau kemana ya bingung gitu. Nah, udah tahu mau kemana, saya mau ke TV. Saya mau jadi pembaca berita. Mau jadi news anchor. Tapi lu cita-citanya pengen ke ibu kota ya? Awalnya belum. Pokoknya mau masih penasaran aja gitu. Lokal Makassar gitu. Mau TV lokal aja. Dites lagi nih masuk TV lokal, nggak lulus lagi di Makassar. Iya, masih dengan yang jadi kayak masih punya effort buat melamar, tapi udah nggak lolos lagi gitu kan. Akhirnya namanya rezeki ya. Kita nggak tahu. Jadi ada senior saya namanya Kak Sakina, mau kuliah S2 di Jogja. Dia itu di Kompas TV Makassar. Dia nawarin kayak, kamu mau gantiin saya gitu. Lah kayak, nggak mau lah, siapa yang nggak mau gitu kan. Pucuk bener-bener ya. Tiba-tiba dapetnya TV nasional. Iya bener. Terus langsung bikin, wah bisa live report ditonton seluruh Indonesia. Wah nggak apa-apa deh. Ya akhirnya masuk tes, keterima. Waktu itu nggak mikir gaji, nggak mikir apapun. Yang jelas saya itu punya pengalaman. Punya pengalaman buat jadi bekal kalau saya mau ke Jakarta. Itu kan sebenarnya kan pembuktian diri kita kan. Betul. Ya? Kalau selama ini banyak yang nolak, kita pasti sampai pada satu titik, gue mampu gak sih di sini? Iya, kayak
Tapi karena saya itu anaknya pantang menyerah gitu ya. 10 kali, 5 kali jadi 15 kali lah anggap aja ditolak. Nggak capek karena menurut saya sebenarnya saya itu bisa, cuma orang belum lihat aja potensinya. Masuklah ke TV di Kompas TV Makassar. Dikasihlah coba pelan-pelan dulu kayak baca berita dulu. Tapi saya tuh selalu mikir kayak akhirnya ketika sekarang itu saya mikir ternyata setiap jurnalis itu punya momennya masing-masing gitu buat dia jadi besar gitu. Jadi akhirnya kayaknya semuanya deh, gak jurnalis aja. Jadi kayak waktu itu saya ada awalnya belum boleh live report nasional, tapi tiba-tiba ada kasus DBD gede, terus nggak ada orang, jadi akhirnya sisa saya yang di kantor, disuruhlah saya live report. Alam merestui ya. Iya, tapi hasil dari live report pertama itu emang penuh dengan evaluasi kayak, kamu anak radio ya, bahasanya itu terlalu anak muda, ini tuh TV berita, kamu harus lebih agak dewasa gitu bahasanya, lebih jurnalis lah gitu. Jurnalis. Ternyata akhirnya kita tahu kan kekurangan kita gimana. Ternyata selama ini saya kan anak. Tapi wajah udah nampang di TV. Iya, yang jelas udah bisa screen capture masuk Instagram itu. Saya live di TV nasional. Terus udah sekali. Nah, keterusan jadi kayak senior di TV itu kayak udah bilang kayak ya udah kalau ada live report kamu aja udah kepercayaan udah. Dikasih lah kesempatan. Baik, alhamdulillah. Selalu lah dikasih kesempatan. Terus nggak tahu kenapa selama di sana itu ada aja momen. Jadi ini bukan karena kayak senang di atas penderitaan orang, tapi enggak sama, tapi ada aja momen. Jadi ada kapal, ada pesawat jatuh, itu momen kan, momen buat liputan. Orang harus ada yang live dari sana gitu kan. Ada kapal tenggelam, ada kasusnya salah satu pimpinan KPK di Makassar juga, itu juga momen besar kan. Jadi banyak momen besar yang kayak alam itu ngasih jalan nih buat kamu nih. Merestui jadi kayak kamu tinggal berusaha aja gitu. Udah, jadi kayak cuma dari 2014 aku masuknya, terus 2015 itu wisuda, itu masih di Kompas TV Makassar. Tapi mikirnya kayak saya harus punya lompatan lagi nih, nggak mungkin saya di sini terus gitu. Cuma udah selesai nih ya? Iya, kayak saya cuma mau kasih lihat orang bahwa saya itu bisa gitu. Apalagi udah pakai toga kan? Iya, udah ada beban lagi tuh kan. Terus habis itu, ini masih Kompas TV Makassar 2015, ditawarin waktu itu kayak, mau nggak masuk ke Jakarta? Ya mau. Saya ngasih CV-nya, lama prosesnya. Saya hubungin lah, ini ada kok, saya hubungin Mas Aiman Wicaksono. Tengah malam abis sholat tahajud itu beneran. Ya Allah, bener. Iya, jadi kayak nggak tahu kenapa terpikir aja bilang, kayaknya saya harus hubungin sok kenal sok dekat beneran. Jadi nyari email, kan nggak ada nomor WhatsApp-nya. Nyari emailnya di mana? Di Instagram-nya. Cari, terus saya email jam 2 malam ingetnya. Dengan harapan ya udahlah dibaca, alhamdulillah, dibalas pun lebih alhamdulillah. Nanti tulus juga. Iya, nggak diapa-apain juga nggak apa-apa. Jadi email kayak saya cerita bilang, saya itu anak Kompas TV Makassar, saya udah sarjana, saya punya kemauan bla 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 bla. 10 menit kemudian dibalas emailnya. Tengah malam lagi. Tengah malam. Terus kayak wah. Terus kayak Mas Aiman bilangnya kayak, CV kamu mana, mau nggak saya bantu? Dibantu sama Mas Aiman. Baik. Dibantu, akhirnya diprosesin di sini, terus kayak aku follow up katanya udah masuk CV-nya. Ternyata bukan cuma dari situ. Jadi ada momen lagi live report, pernah dihubungin juga sama TV lain gitu kan. Di TV lain ditawarin juga. Akhirnya ada 2 proses yang berjalan. Ketika kesempatan terbuka, malah ada 2 lagi gitu. Jadi mungkin kayak bingung juga nih. Jadi akhirnya semuanya aku jalanin prosesnya. Nah, tapi ternyata di Kompas TV lebih ngasih kepastian dan segala macam. Ya udah beli Kompas TV. Jadi pindahlah ke Jakarta. 2015 akhir itu tanda tangan. Terus mintanya awalnya disuruhnya Desember 2015. Tapi aku bilang, "Enggak deh, aku masuknya awal Januari." Jadi kayak tahun baru, kerjaan baru, hidup baru, semua serba baru. Udah masuk jadi jurnalis. Sampai sekarang jadi jurnalis. Di Kompas TV kan maksudnya tidak semuanya kan langsung sebagai pembaca berita. Jadi masuk ke Jakarta 3 bulan kalau nggak salah. Itu di lapangan 3 atau 4 bulan masih di lapangan. Dulu kan kalau di Makassar lapangan dan studio lokal ya, tapi itu cuma di lokal di Kompas TV Makassar. Terus ke Jakarta kalau nggak salah setelah saya liputan arus mudik, baru masuk ke, itu pun di casting lagi, baru masuk siaran di studio. Jadi harus liputan arus mudik. Jadi Jakarta juga tetap liputan, tapi pas masuk studio siaran masih tetap liputan juga karena kan presenter dan reporter. Baik. Kemudian nggak tahu nih apakah ini mau diceritakan atau enggak. Pindah lagi itu gimana ceritanya?
Jadi ceritanya suatu malam ini tuh selalu dapat ilham, nggak tahu kenapa malam-malamnya. Saya itu lagi nungguin di KPK. Tapi memang semuanya serba malam kan? Iya, duduk di KPK nungguin orang lagi ada tersangka lagi diperiksa, duduk ngecek HP. Terus kayak waktu itu mikirnya kayak, wah. Yang sekarang ini kan TV-nya juga belum terlalu lama kan? Iya, di itu baru 2 gitu. tahun di Indonesia gitu kan, kayak mikirnya, wah mau kemana lagi ya? Setelah kayak aku hitungnya tuh 5 tahun, udah 5 tahun di Kompas dengan yang di Makassar ya. Jadi kayak mau kemana lagi gitu? Apa yang mimpi selanjutnya mau dicapai? Mau apa lagi? Lihat keadaan sekitar gitu, kayaknya saya tuh harus mengembangkan diri lagi. Apa sih yang saya udah dapat jadi jurnalis gitu, pengetahuan apa dan segala macamnya. Jadi akhirnya kayak malam-malam itu ada teman saya yang WhatsApp kayak, kamu mau nggak masuk ke TV ekonomi gitu? Saya itu nggak punya pengetahuan ekonomi. Nggak apa-apa Bran, dicoba dulu. Beneran. Nah yang ngasih lamaran ini teman saya di Kompas juga sebenarnya. Jadi kayak, mau nggak? Gimana ya? Ya udah deh, nggak apa-apa gitu kan. Terus kayak, ya udah kamu email CV ke sini, ngasihlah nama orang, alamat emailnya, ngasih, kirim. Terus habis itu lagi duduk di KPK nungguin tersangka, itu lama banget, itu kayaknya jam 10 malam deh. Emailnya beberapa menit kemudian berbalas, terus kayak, saya udah terima email kamu, saya udah teruskan ke HRD, nanti ada HRD yang proses. Setelah email itu aku baca, ada langsung telepon yang nelpon kayak, saya HRD dari sini, mungkin kita mau undang kamu buat interview hari, ingatnya itu waktu itu hari Selasa deh kalau nggak salah. Pas saya lagi libur, jadi saya liburnya waktu itu adalah Kamis, waktu itu interviewnya Kamis. Waktu yang terima emailnya itu Selasa, aku emailnya Selasa. Jadi aku liburnya itu Kamis Jumat. Jadi pas banget datang. Gak salah dong kan lagi libur bisa pergi ke interview. Jadi udah pergi. Proses itu juga prosesnya agak cukup lama sih. Mungkin pokoknya masuk ke TV yang sekarang itu masuknya Agustus, tapi Agustus 2019. Prosesnya itu udah dari awal tahun 2019. Jadi agak lama sebenarnya. Kak, bener ya, cukup lama juga prosesnya cukup lama gitu. Jadi nggak serta-merta langsung gitu. Tapi kalau saya sebagai penonton nih ya, maksudnya kalau kita perhatikan nih ya, saya ngelihatnya memang ada tantangan yang memang harus ditaklukkan ya. Pas ketika pindah ke situ, karena memang atmosfernya, beritanya, segala sesuatunya kan berbeda ya. Banget. Baca data dan sebagainya, historinya juga sering buku-buku, grafik saham lah, dan lain sebagainya. Semuanya. Gitu. Jadi tapi bersyukur ketika masuk ke situ kayak jadinya pinter. Jadi kayak mungkin merasa kayak, wah kalau saya resign dari tempat yang ini nih, mungkin jadi ada gelar magister ekonomi atau apa kayak sarjana ekonomi. Bisa jadi pengamat ekonomi dan sebagainya gitu. Itu tuh di tempat yang sekarang dididik menjadi, ya kamu harus ngerti apa yang kamu omongin tuh kamu harus ngerti, nggak cuma membaca teleprompter gitu. Jadi gitu. Banyak sekali ya kita dapat inspirasi ya dari seorang Muhammad Gibran dari daerah kemudian ke Jakarta, alhamdulillah. Kemudian kalau tadi itu kan kita cerita tentang proses perjalanan karirnya Mas Gibran. Nah, kalau sekarang saya ingin tanya sedikit pengalaman yang tidak terlupakan selama di lapangan atau mungkin pada saat live itu. Ada nggak sih yang banyak sih sebenarnya kalau di lapangan itu yang mungkin memalukan, bahkan sampai sekarang kalau diingat aduh kenapa harus terjadi gitu, ada nggak sih? Sebenarnya nggak ada yang, kalau menurut aku nggak ada yang memalukan ya. Kalau memalukan nggak juga, cuma kayak pengalaman berkesan gitu. Apa tuh? Kayak liputan, kalau di lapangan itu kayak waktu itu ada liputan kapal tenggelam di daerah, waktu itu masih di Makassar tugasnya. Jadi ada ibu, jadi saya tuh lagi live report. Setelah live report itu, ini bukan on air sih sebenarnya, tapi kayak pengalaman setelah live, ada ibu-ibu kayak di dermaga itu udah kayak setiap kali saya live udah 4 hari atau 5 hari di situ terus terus kayak dia berani nanya kayak kenapa, terus kayak dia cuma bilang saya nunggu bapaknya anak ini pulang, tapi kan ini udah hari kelima. Jadi Basarnas itu waktu itu kalau nggak salah bilangnya kalau orang udah berapa hari meninggal itu maksudnya udah berapa hari di laut ya kecil kemungkinan hidup. Jadi kayak langsung terenyuh gitu kan. Terus saya juga pernah, ini juga live, waktu itu live. Sebenarnya pertanyaan saya salah, cuma disambut dengan ibu itu dengan ya baik-baik aja, nggak tersinggung. Nanya kayak, udah berapa lama nunggu di sini, nungguin anaknya, terus kayak dia nangis nungguin anaknya pulang. Itu kayak saya nggak bisa apa-apa, speechless ya udah, kayak nggak tahu juga mau nanya apa, karena itu orang kan tetap harus live dong. Jadi kayak, ya udah, mikir kayak ini nanya apa lagi. Itu kalau di lapangan. Terus pernah juga ya waktu itu tugas di Papua juga sih di lapangan, waktu
ada pembebasan masyarakat di Papua gitu. Itu kan lari-lari, hujan di atas di lingkungan Freeport yang dingin, belum lagi nggak tahu ada orang yang mau ada suara tembak-tembakan dan segala macam. Ada di saat itu. Iya di situ, tapi udah diamanin di sebuah shelter gitu. Tapi setidaknya kan kayak itu pengalaman berharga. Tidak semua orang merasakan itu kan. Iya, terus kalau di studio sih banyak ya. Saya ketemu narsum yang kalau ditanya jawabannya dikit gitu. Padahal kayak amunisi pertanyaan saya itu juga terbatas. Terus ternyata jawaban narasumber saya ekspektasinya kita bisa kembangin gitu kan. Pendek mati saya gitu. Akhirnya kayak wah, itu challenge tersendiri. Tapi yang paling saya ingat juga sampai sekarang itu wawancara Pak SBY. Terima kasih ya Pak. Itu sebuah pencapaian lah ya. Pencapaian, wah bisa. Ini sebenarnya di pertanyaan saya berikutnya maunya. Siapa sih yang paling berkesan? Wah gitu siapa nggak sih apa-apa. yang Tapi iya emang one on one, maksudnya one on one dengan mantan presiden itu. Wow, itu menurut saya. Sejauh ini masih itulah ya. Iya, karena cita-citanya siapa sih yang menginginkan? Siapa lagi? Siapapun presidennya, saya cita-citanya bisa one on one sama. gitu ya. Siapapun ya. Entah mungkin kalau Pak Jokowi sekarang. Itu level presiden ya. Tapi kalau level sosok atau profil seseorang yang mungkin Gibran dari kecil atau bahkan dari kuliah yang memang sudah jadi pengenlah dulu itu saya pengen banget one on one wawancara Pak Habibie, tapi udah meninggal kan. Bisa juga sedih kalau gitu. Sampai pergi orangnya. Udah mau banget. Tapi pernah dong ketemu langsung. Ketemu pernah, cuma nggak pernah one on one langsung gitu. Kalau doorstop biasa pernah gitu, cuma kayak pengen duduk lebih akrab, tapi sayangnya kalau dengan kayak Habibie mah. Iya, jadi setiap jurnalis yang pernah wawancarain yang Habibie Anda beruntung gitu. Benar sekali. Saya juga belum pernah sih, cuma pernah sekali saya pengen ceritain ya, karena begitu kagumnya juga saya juga dengan yang Habibie. Terakhir dia ke sana, karena di sana kan ada adiknya ya. Kemudian kita ngantar dia alhamdulillah kita sampai ngantar dia naik pesawat jet pribadi dia. Tapi ini tadi kita nggak bisa wawancara, kita hanya bisa sapa, foto pun nggak bisa. Tapi kita sering deketan karena nggak usah difoto lagi, beliau ya dokter pribadi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah mungkin kita termasuk beruntung ya. Masih beruntung melihat ya, bisa berinteraksi walaupun nggak bisa wawancara. Kalau itu sosok sih yang paling. Kalau yang internasional tokohnya siapa ya? Sebenarnya siapapun itu boleh aja sih wawancara. Cuma saya nggak punya target kalau yang kayak luar negeri dan segala macam. Tapi kalau dalam negeri beneran pengen one on one aja sama presiden. Siapapun ya. Mungkin kalau periode ini nggak dapat ya udah periode selanjutnya berikutnya ya. Yeah. Atau mungkin malah nanti one on one. Iya, saya mungkin yang diwawancara ya. Amin gitu. Amin. Kita nggak pernah tahu hidup ya Mas. Benar. Oke. Banyak banget ini kita dapat dapat inspirasi dari seorang Muhammad Gibran. Terima kasih banyak sudah sama-sama menyempatkan waktu. Tapi kita belum selesai karena saya ingin tanya sedikit. Ini kan dari tadi ternyata kayaknya tumbuhnya sebagai anak muda yang alhamdulillah punya visi misinya itu mappingnya jelas ya. Yeah. Meskipun sempat kehilangan arah ya ketika lulus tadi ya. Dari dokter gigi akhirnya ke ini ya gitu. Ini sedikit nih pertanyaannya. Tadi kan katanya dari undangan. Nah, kalau untuk nikah kehidupan pribadi gimana nih? Sebenarnya saya itu nggak punya target, maksudnya target umur berapa kayak gitu. Asal ya udah siap aja. Cuma kalau sekarang sih mikirnya mungkin 2 tahun lagi deh baru nikah gitu. Kan umurnya sekarang udah 27. Tapi ketika awalnya tuh saya mikirnya kayak setelah sarjana dapat kerja terus nikah. Itu pemikiran saya ketika saya tinggal di Makassar. Orang tua gimana orang tua? Alhamdulillah orang tua saya itu nggak terlalu nuntut banyak gitu kan. Maksudnya, ayo kamu harus cepet nikah gitu, enggak. Teman-teman saya di Makassar rata-rata udah pada nikah kan di usia setelah dia sarjana. Tapi saya mikirnya nggak apple to apple untuk membandingkan hidup saya dengan hidup orang gitu. Atau mungkin teman saya yang punya privilege, maksudnya dari keluarga yang berada, dengan saya yang sederhana aja gitu. Karena kan kalau di Makassar dia nikah agak mahal ya. Mahal gitu. Ada uang panai. Iya, ada uang panai kan, jujur gitu. Itu bukan beban tapi kayak wah, mahal gitu. Tapi kayak ketika saya pindah ke Jakarta, terus Gibran itu tuh saya melihat pola pikir orang Jakarta tuh agak lebih terbuka gitu. Pertama nggak ngurusin hidup orang lain gitu, nggak terlalu banyak nanya-nanya kehidupan pribadi juga gitu kan. Akhirnya kayak lihat juga teman-teman sekitar dulu kayak wah rata-rata apalagi juga lebih asik sekarang kehidupannya, alhamdulillah berada di tempat yang passion banget. Bener, gitu ya. Terus kayak lihat orang-orang juga sekitar dulu kayak nikahnya 29, 28, ada yang 30 dan itu ya udah berjalan natural aja, biasa aja. Wah
Ya Tapi udah, ada nggak sih jalan. pesan dari orang tua? Maksudnya kan sebagai anak yang apa ya masih muda kemudian ke Jakarta, ada nggak pesan dari orang tua? Karena kalau kita di daerah, kita kan karena dengar hidup di Jakarta sendirian, Iya sih, pesannya cuma lajang gitu. Jangan lupa sholat, itu doang. Itu doang. Ya. Jadi kayak udah jangan lupa sholat, udah selesai. Gak ada yang lain. Gak ada. Jadi kayak dulu, walaupun saya anak tunggal, ibu saya itu nggak pernah, orang tua itu nggak pernah ngedidik buat jadi kayak manja gitu. Jadi kayak apapun yang bisa dikerjain sendiri ya udah kerjain sendiri. Akhirnya ya udah kelewatan mandiri kan. Akhirnya ya udah dikerjain rata-rata sendiri. Jadi semuanya. semua bisa, kayak masak, nyuci segala bisa kok Bisa sendiri. dilakukan sendiri. Iya. Oke. Sempet ini kan, sempet pertukaran pelajar nggak salah. Sempat pernah Kemana dulu ke tuh? Jepang. Ke Jepang ya. Itu juga insiden nggak sengaja. Banyak yang nggak sengaja kayaknya di hidup saya. Jadi kayak waktu itu saya udah mau sarjana sebenarnya. Mas. Duduk-duduk nungguin tanda tangan pembimbing saya. Pembimbing saya itu ketua jurusan. Terus tiba-tiba pembimbing saya lewat, "Kamu mau ke Jepang?" "Hah? Ngapain? Saya udah mau sarjana." "Ah, gak usah dulu, tunda sarjana." "Wah." Terus ke dalam hati kayak ada gitu ya pembimbing. Awalnya biasanya pembimbing nyuruh cepet sarjana cepet. Ini kayak tunda sarjana kamu ke Jepang dulu. "Ngapain sih, Pak?" "Udah, kamu belajar tentang media di sana. Kamu bikin apa? Paper soal budaya. Udah ngetik, bikin paper, kirim, lolos, pergi." Alhamdulillah. Jadi semuanya terbuka ya. Semuanya terbuka gitu kayak. Jadi akhirnya ya udah itu sebenarnya awalnya tuh pembimbing saya nargetin kayak kamu harus 3 tahun 6 bulan Di sana? ya maksudnya 3 tahun 6 bulan untuk ini kuliahnya. Oke, baik. akhirnya meleset 3 tahun 7 bulan karena 1 bulannya pergi Di extend ya. Iya. Tapi sebenarnya prestasi juga. Iya. Gitu. Kemudian kalau saya lihat di Instagram, kayaknya aktif juga di apa karate ya? Iya, jadi kayak saya tuh karate dari kecil kan. Terus tahun lalu kalau nggak salah 2018 nih diajaknya jadi pengurus pusat. Kayak mikirnya ya udahlah, udah nggak bisa prestasi, ya udah mengabdi aja pada organisasi gitu. Karena saya emang dari dulu suka organisasi. Cuma kan beberapa orang, ini mohon maaf ya, kayak ada yang hidup dari organisasi. Kalau saya sih enggak. Jadi maunya saya membangun organisasi itu. Betul. Kan kalau ada orang kayak menggerogoti gitu sih, kalau saya sih enggak. Jadi udah berkontribusi. Saya juga kayak suka kegiatan sosial. Dulu ada juga kayaknya duta apa ya? Duta wisata gitu. Dulu Pernah juga? Pernah waktu 2015 duta wisata gitu. Duta wisata. Jadi emang saya tuh suka kegiatan organisasi, sosial segala macamnya. Bahkan sekarang juga kayak lagi mau merintis kayak membangun apa ya, kayak sama temen di kampung saya di Bantai. Kayak bangun buat anak-anak di sana itu punya cita-cita gitu, punya mind mapping juga gitu. Jadi kayak nggak selamanya kayak oke, saya hidup di daerah, saya cukup jadi gini aja. Kayak membuka aja bahwa pekerjaan sebenarnya cita-cita. apa sih sebenarnya yang itu tuh yang apa ya? Maksudnya kita yang di daerah kan ketika kita ngerasain langsung, ternyata pemikiran tuh harus begini loh. Iya. Baru kita bisa bergerak gitu. Apa sih sebenarnya itu pemikirannya? Pemikirannya kayak banyak kan, misalnya kayak teman-teman saya yang masih tinggal di kampung misalnya, ya udah cita-citanya terbatas karena fasilitas juga fasilitas, kan kita kurang ngelihat orang juga kan, tidak melihat orang, mungkin tidak melihat sosok dan segala macamnya. Tapi ketika jadi teman saya dosen gitu buat bukunya itu soal kisah-kisah pemuda anak Bantaeng yang semua punya pekerjaan. Jadi ada yang pemain bola nasional, ada yang dosen dan bisa S3 padahal bapaknya itu petani tinggal di desa yang buat buku ini. Wah, jauh banget lah desanya di atas gunung gitu. Tapi dia bisa S3 dan jadi dosen gitu. Terus misalnya saya juga yang dari daerah bisa datang ke Jakarta terus jadi news anchor. Jadi mau buka mata anak-anak bahwa itu punya banyak kok cita-cita yang kalian bisa. Tergantung kalian mau jadi apa gitu. Benar. Nggak ada batas sih sebenarnya. Nggak ada batas, hidup kita yang tentuin gitu kan. Tinggal berusaha aja sama berdoa. Mau atau enggak. Benar. Gitu ya. Oke, Bang Ibran, kita ada sedikit nih karena maklum lah. Permainan sedikit. Oke, boleh. Pilih gitu kan. Kita tiru Oh, yang ini lain gitu. fast question gitu ya. Oke, baik. Oke. Duta game online atau duta brand kesehatan? Duta brand kesehatan. Oh, brand kesehatan kenapa? Karena mencerminkan bahwa hidup saya sehat gitu ya. Pribadi ya. Oke. Saham atau emas? Emas. Emas ya? Iya. Oh, ternyata emas. Kenapa? Karena safe haven. Saham terlalu Lebih ya? Lebih ya? Oke. Berikutnya, selfie di akademi atau Ainun Idol? Ainun tahu dong, dari Makassar. Ainun Idol. Ainun Karena Idol ya? temennya teman saya. Iya, langsung ya. Ini dia. Karni Ilyas atau Najwa Shihab? Najwa Shihab. Najwa Shihab. Kencan atau nongkrong? Nongkrong
nongkrong ya. PSM Makassar atau Persija Jakarta? PSM Makassar. Kan sih di demo. Nggak boleh pulang kamu kalau milih berarti. Oke, berikutnya gunung atau pantai? Sukanya pantai. Pantai ya, atau selegram atau atlet? Atlet. Atlet. Cukup itu aja kayaknya. Terima kasih. Terima kasih Bang Gibran. Sama-sama. Tos dulu. Terima kasih banyak dan semoga saja terus cita-citanya apa yang belum tercapai bisa Amin ya tercapai rabbal alamin. semuanya, terbuka. Karena saya dapat satu ini sebenarnya dari Bang Gibran ini, dapat satu pesan bahwa hidup itu kita jalanin, hidup itu kita berdoa saja. Bener. Ada waktunya, Mhm. semuanya akan tiba pada waktu yang tepat gitu ya. Kalau kata Agnes Monica kan Apa dream, tuh? believe it and make it happen kan. Kalau kata saya dream, believe it and find a way. Cari Oke, jalan. benar sekali ya. Gitu. Karena Insya kan, Allah ya. ya cari jalannya aja buat kita Semuanya wujud. akan benar sih, kalau saya percaya juga bahwa alam itu merestui ya. Bener. Alam itu merestui semuanya. Ketika kita sudah tambatkan tekadnya, alam merestui, maka keinginan kita akan tercapai. Iya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Tetap sehat. Tetap sehat juga ya Bang Iya. Gibran. Jadi Gibran. Gimana itu Gibran? Terakhir TLKM atau ICBP? ICBP. ICBP. TLKM. TLKM ya. Ya, karena orang pakai. Nah di sini kalau saya beda nih, kalau saya ICBP aja deh. Oh iya udah, karena Kalau- makan mie tiap hari. Setiap hari orang makan mie. Thank you ya Bang Gibran ya. Sama-sama. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.